Halo teman-teman Binus. Jadi hari ini aku lagi sama salah satu mahasiswa BINUS yang lagi menjalankan enrichment. Di sini ada Kak Jovan dari School of Information Systems nih. Mungkin Kak Jovan boleh perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, nama aku Jovani Savino, aku biasa dipanggil Jovan. Aku Yunusian B24. Saat ini aku lagi internship di United Tractor. Gitu. Oke, keren banget nih Kak. Kakak di United Tractor kalau boleh tahu jadi apa nih, sebagai apa internnya? Aku internnya daftarnya kemarin jadi bisnis analis. Oh, I see. Jadi bisnis analis di United Tractor ya. Oh, perusahaan besar tuh United Hmm, Tractor. Nah, ya. aku mau tanya-tanya, Kak. Kan kakak tuh intern sebagai bisnis Boleh. analis nih di United Tractor. Nah, mungkin Bener. boleh diceritain dikit dulu nih, Kak, sebagai bisnis analis itu tuh job desk kakak apa aja sih gitu? Awalnya kan emang aku daftarnya bisnis analis ya, terus aku dapat project itu. Pertama itu kan aku sebagai bisnis analis itu kan menghubungkan user requirement dengan developer dan sebaiknya kan development. Nah, selanjutnya itu aku ada disuruh membuat FRD, membuat mockup UI UX, dan habis itu aku juga disuruh melakukan monitoring. Tapi beberapa kali aku juga baru-baru ini dapat project, aku jadi DS data analis, desain ke data analis, disuruh mungkin karena aku ada mungkin bisa dikit-dikit, jadi aku disuruh belajar kayak bantuin ini dong sini ini itu sih. Oh, I see. Jadi sebenarnya kalau main jobnya itu adalah sebagai bisnis analis gitu ya, kayak. Tapi belakangan ini lagi Mm-mm. jadi GS gitu. Iya benar. Oke, nah mungkin so far project yang udah kakak pegang tuh seperti apa sih? Mungkin sebagai business analyst atau sebagai data scientist gitu ya. Terus complicated banget nggak sih? Atau justru malah santai? Karena kan UT kan perusahaan yang besar kan. Mm-mm. Sejauh ini kan buat project yang aku dapetin itu baru satu ya sejauh ini, terus juga itu projectnya bukan dari awal sebenarnya, aku udah ongoing, jadi aku tinggal nerusin. Kemarin aku dapat kebagian bikin mockupnya sih kak, bikin UI UX-nya gitu. Mungkin kalau misalnya dari awal mungkin aku bilang bisa bilang cukup ribet ya, karena Hmm. emang banyak banget datanya, keperluan segala macam. Terus kalau itu kan yang BA ya, kalau misalnya yang DS kemarin tuh aku ada baru ikut sih, baru diajak ikut ke satu project. Itu baru tetapin kayak variabel apa aja sih yang buat bisa digunain dan segala macam sih. Jadi kayak baru menentuin kayak variabel-variabelnya gitu sih kayak kalau yang di DS. I see. Berarti ya mungkin tingkat kesulitannya moderate kali ya kak ya, karena baru join di Hmm, tengah-tengah gitu ya. I iya see. benar baru join gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, oke. Nah, kan berarti kakak udah 4 bulan ya, atau udah lebih, udah mau 6 bulan? Aku baru mau jalan 3 bulan. Oh, baru mau jalan 3 bulan justru. Oke, jadi lumayan lah ya, di Mm-mm. tengah-tengah udah mau selesai juga, tapi Mm-mm. belum baru mulai juga. Nah, sebagai Mm-mm. bisnis analis nih, atau sebagai posisi yang kakak lagi jalanin lah sekarang, kira-kira tuh kemampuan apa aja sih yang harus dimilikin gitu? Mungkin ada teman-teman yang pengen jadi BA juga. Mungkin yang pertama kalau bisnis analis sudah pasti kemampuan analisis ya kak. Karena di sini kan kita harus dari masalah dari user kita harus nemuin solusinya gimana. Selain itu kan kalau kita udah nemuin solusi itu juga harus berhubungan sama bisnisnya, menguntungkan atau segala macam, berhubungan dengan bisnisnya segala macam gitu sih kak. Terus Hmm. kalau kemampuan lain sih paling kayak soft skill aja sih, paling kayak teamwork, karena kan kita bekerja dalam tim ya, banyak, nggak bukan cuma aku sendiri yang kalau ngejalanin project itu. Mungkin kemampuan sama, mungkin sama time management sih kak. Soalnya Hmm. kalau aku lihat ini kan aku baru di desain satu project ya, tapi kan aku lihat kayak senior senior aku yang lain tuh kayak mereka tuh bisa dapat project kayak bisa satu dua langsung sekaligus itu. Jadi kayak time management tuh penting banget sih kalau udah di perusahaan kayak UT gini sih kak, kalau menurut aku gitu sih. I see, I see. Nah, terus kalau misalnya dari job desk yang tadi tuh, yang udah kakak jalani, yang udah kakak jelasin tadi, pembelajaran yang dari semester 1 sampai 5 di kampus tuh kepake banget nggak sih? Kayak untuk tadi lah misalnya untuk teamworknya, atau mungkin ada pembelajaran khusus yang, oh ini kepake banget nih ternyata pas intern gitu. Kalau misalnya pembelajaran yang paling itu tadi kan aku ada itu ya job desk yang UI UX ya, itu Hmm, kepake banget sih yang kemarin kemarin kan, soalnya aku dapat UI UX juga ya. Terus hmm, yang information system analysis itu kan kayak bikin activity diagram, class diagram, dan lain-lain itu
Itu juga kepake banget sih buat bikin FRD nanti ke depannya. Gitu sih Kak, kalau buat aku ya. Oh, oke. Berarti yang lumayan kepake banget itu di UX sama di analysis and design ya, information system analysis design. Benar. I see, I see. Oke, nah kalau itu kan dari sisi formalnya nih, Kak. Kalau misal sisi informalnya tuh gimana? Kayak misalnya dari join-join organisasi atau HMJ gitu-gitu, itu tuh ngebantu nggak sih di proses magang? Karena kan setahu aku nih, Kak Jovan itu dulu adalah pengurus di salah satu himpunan mahasiswa, yaitu Himsiswa. Kira-kira itu kepake juga atau membantu kah? Pakai sih Kak, apalagi yang tadi time management kan, kalau di tim siswa kan pasti ada time management kayak laporan deadline-nya kapan, kita harus ngapain, ada deadline-nya segala macam. Time management itu kepake banget sih kalau dari organisasi. Terus juga karena interaksi ya di organisasi ya, pasti kita juga kayak udah terbiasa gitu loh interaksi di sini. Di organisasi kita interaksi dengan bukan cuma dengan teman-teman pengurus, dengan orang luar, dari pihak luar. Dari sini kan kita juga, kalau misalnya di UT kan aku juga berinteraksi bukan cuma di bagian aku doang, aku ada ke bagian, mungkin ada ke divisi lain, ke bagian-bagian lain. Jadi itu sih Kak, kalau dari organisasi. Oke, jadi tuh sama pendidikan formal kepake, informal selama di kampus juga kepake ya, Kak? Iya, bener banget Kak. Oke, oke, oke. Nah, paling aku mau tanya lagi. Nah, United Tractor itu kan perusahaan yang cukup besar ya, gitu. Skalanya besar. Ada nggak sih, Kak, alasan khusus mungkin dari teman-teman yang mau intern, mungkin nantinya di semester depan atau semester berikutnya, untuk memilih UT sebagai perusahaan tempat mereka magang? Kalau dari pengalaman Kak Jovan sendiri. Oke, mungkin aku ceritain pengalaman aku selama hampir 3 bulan di sini dulu ya Kak. Oke, boleh. Yang pertama-tama itu dari awal kan aku udah dijelasin nih, UT itu perusahaan itu emang perusahaan untuk konstruksi alat berat dan sebagainya, itu emang yang terbesar di Indonesia. Selain itu di UT itu juga udah menetapkan sustainable inactive. Jadi kayak lini perusahaannya itu udah, jadi gedung kita ini udah green building, kita pakai solar panel dan sebagainya. Itu kan kayak udah, UT itu kayak emang benar-benar memperhatikan alam gitu loh. Jadi bukan fokus ke bisnis aja, tapi dia UT itu udah mencintai alam lah gitu bisa dibilang.